Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami selaku kelompok 6 FM23A Farmakoterapi ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2, yang beranggotakan 3 orang. Saya Najwa Wijaya dan rekan saya. Lucy Maratolatif. Dan Salma Gina Nabila. Yang pertama akan dibacakan oleh Lucy. Pengertian diabetes mellitus tipe Diabetes mellitus atau penyakit kencing manis merupakan penyakit bernahu yang dapat disertai seumur hidup. Diabetes mellitus atau DM disebabkan oleh gangguan metabolisme yang terjadi pada organ pankreas yang ditandai dengan peningkatan gula darah atau sering disebut dengan kondisi hiperglikemia yang disebabkan karena menurunnya jumlah insulin dari pankreas. Penyakit DM dapat menimbulkan berbagai komplikasi baik mikrovaskular maupun mikrovaskular. Penyakit DM dapat mengakibatkan gangguan kardiovaskular yang dimana merupakan penyakit yang terbilang cukup serius jika tidak secepatnya diberikan penanganan sehingga mampu meningkatkan penyakit hipertensi dan infark jantung. Diabetes memiliki dua tipe, yakni diabetes mellitus 1 yang merupakan hasil dari reaksi autoimun terhadap protein sel pulau pankreas. Kemudian diabetes tipe 2 yang dimana disebabkan oleh hubungan dengan gangguan sekresi insulin, sintesis insulin, dan faktor lingkungan seperti obesitas, makan berlebihan, kurang makan, olahraga, dan stres, serta penyebab diabetes terjadi karena beberapa faktor, yaitu gaya hidup yang tidak sehat, aktivitas fisik yang tidak seimbang, karena pemanis buatan, faktor genetik, faktor lingkungan, dan penyakit autoimun. Kemudian tanda dan gejala diabetes mellitus dia tipe 1 dan tipe 2 yaitu sering buang air kecil, terutama pada malam hari. Sering merasa haus hingga sering merasa lapar, penurunan berat badan tanpa alasan jelas, kelelahan terus-menerus, luka yang lama sembuh, merasa kaku atau kesemutan pada kaki, gangguan penglihatan seperti penglihatan buruk, kesemutan atau mati rasa pada tangan, lalu gatal-gatal pada kulit, terutama di sisi kelamin sehingga mengalami serial. Selanjutnya akan dibacakan oleh Salma. Selanjutnya, penata laksanaan terapi. Penata laksanaan diabetes mellitus meliputi edukasi penata laksanaan obat-obatan, pemantauan kadar gula secara mandiri. Atau fisiologi kedua yaitu
atau fisiologi dari DMT peradangan pada sel beta. Hal ini menyebabkan timbulnya antibodi terhadap sel beta yang disebut islet sel antibody. Reaksi antigen atau sel beta dengan antibodi yang ditimbulkan menyebabkan hancurnya sel beta. Etiologi DM tipe 2 yaitu ditandai dengan adanya resistensi insulin perifer, gangguan hepatik glukosa production, dan penurunan fungsi sel, dan yang akhirnya akan menuju kerusakan total sel. B. Mula-mula timbul resistensi insulin, kemudian disusul oleh peningkatan sekresi insulin untuk mengatasi kekurangan resistensi insulin agar kadar glukosa darah tetap normal. Terapi farmakologis utama diabetes mellitus pada tipe 1 yaitu insulin yang diberikan secara suntikan dengan jenis sebagai berikut, yaitu insulin kerja cepat, insulin kerja pendek, insulin kerja menengah, dan insulin kerja panjang. Adapun terapi farmakologis utama diabetes mellitus pada tipe 2 yaitu dengan jenis sebagai berikut. Biguanida, sulfonylurea, diazolidinedion, inhibitor DPP-4, agonis GLP-1, inhibitor SGLT2, inhibitor alfa glukosidase. Terapi non-farmakologis. Terapi non-farmakologis tipe 1 kadar gula dalam darah pada pasien diabetes mellitus dapat dikontrol dengan 3 cara, yakni menjaga berat badan ideal, diet makanan seimbang, dan melakukan olahraga atau latihan fisik. Terapi non-farmakologis tipe 2 yaitu harus secara aktif memperhatikan berat badan yang mereka miliki. Hal ini dikarenakan peningkatan berat badan di atas batas normal, terutama kondisi lingkar perut, maka akan menjadikan kadar gula dalam darah semakin sulit untuk terkendali. Sekian hasil diskusi kami yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.